Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Sandra Sukma Amunitya selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan, dan tak lupa pula kepada seluruh teman-teman yang mengikuti mata kuliah ini. Nah, ada patah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu istilah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ita Siva Dewi dengan NIM 042011535011. Nah, di sini saya selaku presentator yang akan mempresentasikan mengenai artikel yang telah saya baca, yakni berjudul The Rule of Good Corporate Governance in Mediating on the Effect of Planning, Coordination, Supervision, and Organizational Culture on Firm Performance and Firm Sustainability. Oke, check it out. The rule of good corporate governance in mediating the effect of planning, coordination, supervision, and organizational culture on firm performance and firm sustainability. Tentang artikel atau identitas artikel yang berjudul The Rule of Good Corporate Governance in Mediating the Effect of Planning, Coordination, Supervision, and Organizational Culture on Firm Performance and Firm Sustainability. Tipe dokumennya yakni artikel. Untuk DUI-nya ada 10T1007 garis miring S10668 strip 022 strip 02125 strip 9 ISSN 1387585X. Terindeks Scopus, publishernya ada Springer Science and Business Media BV, tahun terbitnya tahun 2022. Untuk penulisnya Benny Wenry, Umar Nimran, Hamidah Nayati Utami, dan Triwulida Afrianti. Refernya ada saya sendiri, Tasika Dewi, tanggal 21 November 2022. Untuk latar belakangnya yakni dalam hal ini peningkatan kinerja dan juga keberlanjutan perusahaan, departemen, tim bisnis maupun organisasi secara keseluruhan ini dapat dicapai melalui pendekatan penentuan tujuan yang komprehensif. Nah, di mana dalam peningkatan kinerja ini perlu adanya suatu target kinerja yang mana hal ini bisa dicapai oleh karyawan atau tim ataupun departemen perusahaan melalui serangkaian kegiatan yang diarahkan secara terpadu, efisien dan juga efektif. Nah, perlu diketahui bahwa dalam penelitian ini dilakukan di sebuah perusahaan semen yang bernama PT Semen Indonesia yang beroperasi di Indonesia, yang mana PT Semen Indonesia ini awalnya dengan nama PT Semen Gresik yang beroperasi di Indonesia, dan PT Semen Indonesia ini merupakan produsen semen terbesar di Indonesia dan menjadi BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik dengan menjual 40 juta lembar saham kepada publik. Nah, secara umum perusahaan ini bertujuan untuk memiliki kinerja yang tinggi dan juga berkelanjutan, di mana hal ini sangatlah relevan dengan teori Resource Based View atau RBV, di mana RBV ini menganggap bahwa sumber daya dan juga kapabilitas perusahaan ini penting karena merupakan sebagai dasar dari daya saing dan juga kinerja perusahaan. Dan RBV ini menyatakan bahwa perusahaan akan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan jika memiliki sumber daya yang berharga, unik, langka untuk ditiru, begitu. Nah, berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diharapkan dan juga diyakini bahwa perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga budaya organisasi ini sendiri berpengaruh positif terhadap kinerja dan juga keberlanjutan perusahaan melalui tata kelola perusahaan yang baik, seperti yang telah tertampil pada figur yang pertama, begitu. Baik, selanjutnya tujuan dan juga metode penelitian, di mana tujuannya yakni untuk mengkaji, menganalisis terkait dengan peran tata kelola perusahaan yang baik dalam memediasi pengaruh perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga budaya organisasi terhadap kinerja dan juga keberlanjutan perusahaan, di mana tata kelola perusahaan yang baik ini sebagai variabel mediasi, di mana variabel mediasi ini merupakan variabel yang mempengaruhi antara variabel independen dan juga variabel dependen, begitu. Lalu metodenya sendiri menggunakan survei dengan pendekatan kuantitatif, sehingga pengumpulan data primer ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner, di mana untuk respondennya ini berjumlah 184 orang. Terkait dengan pengumpulan data menggunakan metode single blind, jadi untuk peneliti dapat mengetahui responden yang mengisi kuesioner, sedangkan untuk responden tidak mengetahui terkait yang melakukan penelitian, begitu. Lalu untuk analisis data menggunakan analisis deskriptif dan partial least square, yang mana merupakan metode persamaan struktural yang berbasis varians dengan menggunakan program komputer Warp PLS. Lalu tujuan literatur ini ada 4 hal, yakni ada
Yang pertama perencanaan, di mana perencanaan menurut Robbins and Coulter pada tahun 2012, perencanaan merupakan fungsi manajemen yang mana melibatkan proses penetapan tujuan, penetapan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan juga pengembangan rencana untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, di sini ada koordinasi, di mana menurut Brands pada tahun 1975 bertujuan untuk menyeimbangkan dan juga menggerakkan tim dengan memberikan pekerjaan yang cocok atau sesuai untuk setiap orang dan memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan tuh baik dan juga harmonis di antara anggota tim. Lalu yang ketiga ada pengawasan, di mana pengawasan menurut Siagian tahun 2002 merupakan proses pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut tuh berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan tujuan dan standar organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, dan biasanya itu dilakukan oleh atasan kepada bawahan ataupun konsultan kepada pelaksana. Kemudian yang keempat di sini ada budaya organisasi, yang mana menurut Hofstede dan kawan-kawan pada tahun 1993 mendefinisikan budaya organisasi sebagai alat dalam memaknai kehidupan dan juga perilaku organisasi. Jadi berkaitan dengan cara berperilaku karyawan dan komunikasi antar karyawan dalam suatu perusahaan. Lalu ini merupakan hasil pengujian yang mana terdiri dari 5 tabel 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Dan untuk penjelasannya bisa kita lihat pada hasil penelitian, di mana ada 6 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama ada perencanaan, di mana koefisien pengaruh struktur perencanaan atau X1 terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau Y1 adalah sebesar 0,322, di mana nilai P ini sebesar 0,008. Nah, nilai koefisien ini bertanda positif dan juga nilai P kurang dari 0,05 yang bisa kita lihat pada tabel 5, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan atau X1 ini berpengaruh signifikan dan juga positif terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian yang kedua adalah koordinasi. Koefisien struktur koordinasi X2 ini terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau Y1 sebesar 0,328. Untuk nilai P ini sebesar 0,007. Nah, untuk nilai koefisien ini bertanda positif dan nilai P lebih kecil dari 0,05, sehingga secara signifikan dapat menurunkan koordinasi atau X2 yang berpengaruh pada positif dan juga tata kelola perusahaan yang baik gitu. Lalu yang ketiga ada pengawasan, di mana koefisien pengaruh struktur pengawasan atau X3 ini terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau Y1 sebesar 0,061 dan nilai P sebesar 0,336. Untuk nilai koefisien ini bernilai positif dan dengan nilai P lebih dari 0,05, yang mana hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pengawasan atau X3 ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau Y1. Kemudian yang keempat yakni ada budaya organisasi, di mana koefisien struktur pengaruh budaya organisasi atau X4 terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau Y1 itu sebesar 0,247 dan koefisien nilai P sebesar 0,35. Untuk nilai koefisien ini bertanda positif dan nilai P lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa budaya organisasi atau X4 ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau Y1. Kemudian ada kinerja perusahaan, di mana koefisien struktur pengaruh tata kelola perusahaan yang baik atau Y1 terhadap kinerja perusahaan Y2 sebesar 0,432 dan nilai P sebesar 0,001. Untuk nilai koefisien ini bertanda positif dan nilai P kurang dari 0,05, yang mana hal ini membuktikan adanya pengaruh positif dan juga signifikan tata kelola perusahaan yang baik atau Y1 terhadap kinerja perusahaan atau Y2. Lalu terakhir ada keberlanjutan perusahaan, di mana koefisien struktur pengaruh tata kelola perusahaan yang baik atau Y1 terhadap keberlanjutan atau Y3 sebesar 0,463 dan nilai P sebesar 0,001, di mana untuk nilai koefisien ini bertanda positif dan nilai P kurang dari 0,05, yang mana hal ini membuktikan bahwa pengaruh signifikan dan positif tata kelola perusahaan yang baik terhadap keberlanjutan perusahaan atau Y3. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bersama bahwa dari aspek perencanaan, koordinasi, budaya organisasi, bernilai positif, yang mana hal ini mencerminkan bahwa ketika ketiga aspek tersebut ditingkatkan, maka akan berdampak positif pada tata kelola perusahaan pada semen Indonesia. Dan perlu diketahui pula bahwa aspek kinerja dan juga aspek keberlanjutan perusahaan atau organisasi juga bernilai positif, sehingga semakin baik tingkat tata kelola perusahaan, maka akan semakin baik pula aspek kinerja dan juga keberlanjutan perusahaan. Namun di sini ada satu aspek yang mana tidak signifikan mempengaruhi tata kelola perusahaan, yakni pada aspek pengawasan, di mana jika ada pengawasan lebih baik oleh pimpinan dari PT Semen Indonesia, maka tidak akan mempengaruhi tata kelola perusahaan gitu. Jadi dapat disimpulkan bersama bahwa untuk penelitian ini ada satu aspek yang bernilai kurang signifikan, yakni pada aspek pengawasan.
Baik, cukup sekian presentasi yang telah saya paparkan. Terima kasih kepada teman-teman dan juga Bu Sandra yang telah memperhatikan presentasi saya. Jika ada salah mohon dimaafkan, jika ada rasa mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.